akhirnya dia naik itu dengan kondisi panik, dia kepleset bang. Posisi kepleset itu tangannya nyangkut bang. Tangan dia nyangkut di sekitar ketiaknya itu sama tali webbing. Dan akhirnya saya tanya, lah mas kok turun lagi? Enggak mas, nggak apa-apa. Awalnya mereka bilang gitu. Terus tiba-tiba satu orang masuk bang ke dalam. Satu orang masuk ke dalam terus ngambil air. Yang kedua ini akhirnya saya tanya, mas kenapa? Enggak mas, nggak apa-apa. Itu teman saya tadi saya tolongin, saya ketemu di jalur, posisinya udah tiduran mas. Kayak orang linglung gitu. Sama orang base camp ini ditanya gitu, kamu bawa sesuatu yang nggak boleh dibawa naik ke Gunung Slamet ya? Dan dilarang. Dan di saat itu dia ngomong secara real bang, kalau dia tuh mencoba buat ngetes ilmu dia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Sofyan. Waduh. Abang, gimana ya bang? Kabarnya bang? Alhamdulillah. Sehat bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Sopan nih. Nah, sebelum Bang Sopan menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan. Yang insya Allah nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Sopan nanti, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu bang ya. Oke, Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini, Abang pengen ceritain kejadian saat di mana nih Bang? Ini saat pendakian di Gunung Slamet Bang. Oke, Gunung Slamet. Gunung Slamet, belum lama ini ada kabar duka lah ya bagi pendaki. Tapi alhamdulillahnya korban itu ditemukan ya. Dengan selamat. Dengan selamat ya. Ya, saya yakin banget namanya sesuai dengan namanya Gunung Slamet memberikan sebuah keselamatan untuk bagi para pendaki dan juga warga sekitar gitu Bang ya. Oke, itu kejadian tahun berapa itu Bang? Tahun 2020 itu Bang. Oke, 2020. Dan lewat jalur mana kan banyak nih? Lewat jalur Guci Kompak. Oh, Guci Kompak. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, intinya saat naik Gunung Slamet via Permadi Kompak itu ya, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Intinya aja nih. Intinya ada teman saya yang sampai ke kerasukan di base camp. Oh, ada kerasukan atau mungkin istilahnya kemasukan. Ya. Ada istilahnya apa lagi tuh? Banyak deh, sambet ya kan atau apa deh gitu, diikutin atau apalah gitu. Tapi intinya ada satu teman abang yang ngalamin kejadian di luar nalar gitu ya. Oke. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Sopan nih ya, teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Ayo Bang, diminum dulu Bang. Boleh. Kopinya. Kalau pendaki biasanya ngopi itu enak banget ini. Gokil kan? Kopi hitam tapi nggak pakai gula tuh enak banget itu. Sedep banget Bang. Ngeliatin pemandangan ya. Oke, langsung aja kita sikat. Saat itu masa PSBB, di sekitaran zaman COVID. Di tahun 2020 itu masa senggang
PSBB awal. Jadi kita sebenarnya untuk awalnya kita berencana naik ke Gunung Ciremai, Namun di saat itu ada berita bahwa Gunung Ciremai itu tutup. Jadi kita alih gunung sampai opsinya itu ada beberapa gunung di Jawa Tengah dan terpilihlah Gunung Slamet. Oke. Awalnya dari kita beranggotakan itu sekitar 7 orang bang. Dari 7 orang ini termasuk saya, itu sewa mobil dari Jakarta sampai ke base camp. Berangkat dari Jakarta itu kita dari jam berapa? Dari sekitar jam 8, jam 9 malam lah dari Jakarta Cawang itu. Kita pas berangkat itu akhirnya mendapatkan info Ciremai tutup, alih ke Gunung Slamet, sampai ke Gunung Slamet itu sekitar jam 5 subuh bang. Nah ternyata di Gunung Slamet Pia Guci ini baru peresmian hari pertama pendakian umum bang. Setelah 1 tahun setengah tutup, di saat itu ada kebakaran dan di masa lockdown. Nah di saat itu kita akhirnya memutuskan buat lewat Guci Kompak karena di kelima jalur Gunung Slamet itu yang pertama kali buka itu Gunung Pia Guci Kompak. Nah akhirnya kita memutuskan Pia Guci Kompak yang notabene-nya jalur terpanjang, salah satu jalur terpanjang di Gunung Slamet. Nah akhirnya ya udah kita memutuskan lewat situ. Nah di saat itu kita beranggotakan 7 orang bang, termasuk nama-namanya itu saya, Bang Idan, Rizky, Rosadi, ada Isro, sama Rio, dan termasuk saya, Paul. Nah kita beranggotakan 7 orang sampai ke base camp itu sekitar jam 5 subuh bang. Jam 5 subuh kita mengurus registrasi, mengurus semuanya, dan diperbolehkan naik dari base camp itu sekitar jam 8 pagi ya. Saat loket buka baru dipersilahkan untuk jalan. Pas kita sampai base camp sebenarnya tidak ada kejanggalan bang, itu aman-aman aja dan kita berpikir secara normal lah karena untuk jalur ini kan baru pertama kali buka setelah 1,5 tahun ya 1,5 tahun tutup, dan di masa COVID itu pendakian sepi bang. Jadi kita kelompok pertama yang naik ke Gunung Slamet dengan jalur ya Guci Kompak itu, dan nomor registrasinya pun nomor 1 sampai 7 bang. Di registrasinya itu ya. Ya nomor 1 sampai 7 karena kita memang baru orang pertama lah yang sampai hari Sabtu itu, di Sabtu pagi itu kita anggota pertama yang naik dari Guci Kompak. Nah setelah jam 8 akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita berangkat. Setelah mengurus segala macam prepare, segala logistik, perlengkapan semuanya. Dan saya menyarankan untuk anggota itu membawa air 3 liter bang per orang. Jadi otomatis di mana kita camp di saat nanti darurat, kita masih cukup untuk air di perjalanan dan di tempat camp. Setelah saya buat briefing, setelah saya berdoa, setelah anak-anak semuanya berdoa, akhirnya kita memutuskan jalan. Nah, dari posisi base camp ke pintu rimba itu sekitar 15 menit bang. Lumayan agak jauh dari base camp ke pintu rimba itu. Nah kita memutuskan dari awal pendakian kita memutuskan untuk foto di Gapura, di Gapura pintu rimba Guci Kompak itu. Nah di Gapura itu memang kayak ada air terjun, dan di sini tuh gerbang gitu bang, gerbang pendakian, dan di sebelah kirinya itu ada aliran air dan air terjun. Nah salah satu teman di situ bilang ada yang mandi. Saya bilang kayak nggak ngegubris akhirnya bang. Toh saya juga ngelihat nggak ada yang mandi. Terus ada satu teman saya, akhirnya kita lanjut memutuskan jalan di sekitar jam 9 pagi itu. Nah untuk jalur Guci Kompak ini bang, salah satu jalur terpanjang bang di Gunung Slamet ini. Karena untuk per posnya itu 1 jam sampai 1,5 jam. Dan untuk awal pendakian dari gerbang sampai ke pos 1 itu kita memakan waktu sekitar 1,5 jam bang. Sekitar jam setengah 11 kita baru sampai pos 1 setelah Makadam itu. Nah dari awalnya kita memang agak ragu bang lewat jalur situ, karena jalur ini baru pertama kali buka dan baru diresmikan secara umum hari itu. Tapi untuk marka, untuk petunjuk arah itu di situ semua ada, dan agak jelas lah, termasuk jelas.
Cuman untuk persimpangan itu agak banyak bang. Jadi persimpangan 1, persimpangan 2, persimpangan 3 sampai ke pos 2 itu ada beberapa simpangan. Dan vegetasinya itu vegetasi makadam bang. Jadi kayak hutan-hutan kopi, hutan pinus gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat sekitar juga, cuman arah-arah jalurnya itu agak membingungkan juga kalau nggak ada marka. Tapi alhamdulillah di situ ada marka, jadi kita agak bisa memutuskan untuk jalur mana gitu. Nah setelah di pos 2 itu sekitar jam 12 lah. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut lagi sampai ke pos 3. Dari pos 2 sampai ke pos 3 itu kita makan waktu sekitar 1 jam. 1 jam sampai ke jam 1, akhirnya kita sampai pos 3 itu masih aman-aman aja bang. Nggak ada gangguan, nggak ada hal-hal ganjil atau apapun ya. Dari kita bertuju itu masih fun-fun aja. Masih sempat foto-foto, bercanda di jalur kan. Nah sampai di pos 3 ini akhirnya kita memutuskan untuk makan siang. Di saat makan siang ini juga sebenarnya sih menurut saya pribadi dari 7 orang ini ada yang aneh bang. Karena di saat kita buka, harusnya kan anak-anak udah saya sarankan di saat di base camp untuk bungkus nasi. Cuman di saat di pos 3 ini, nasi itu cuma ada 5 bang. Yang 2 lagi nggak ada. Dan dia pun bilang kalau dia itu udah bawa gitu. 7. Dia itu udah masukin ke carrier semua gitu. 7 nasi bungkus ini udah masuk carrier semua. Cuman di saat dibuka, itu cuma ada 5. Nah akhirnya ya mau gimana lagi, akhirnya kita makan semua dengan bareng-bareng lah, nggak satu orang satu bungkus. Jadi akhirnya 5 nasi bungkus untuk ber-7. Dengan suasana sepinya Gunung Slamet yang di saat itu hanya kelompok kita aja yang naik ke situ, akhirnya ya udahlah, cuma menyampingkan hal itu. Akhirnya ya udah ya kita makan aja bareng-bareng, karena untuk ke camp area itu ke pos 5 kita rencana untuk nge-camp itu di sekitar pos 5 bang, karena dekat ada mata air di sana kan. Nah akhirnya saya bilang ya udah kita makan bareng-bareng aja untuk ngisi stamina. Nanti sampai ke pos 5 itu sekitar jam 4 jam 5 mudah-mudahan kita sampai ke pos 5 untuk camp area. Setelah makan siang ini bang, jadi sekitar jam 2 lah, sekitar jam 2 akhirnya kita memutuskan jalan lagi bang. Dengan estimasi jalurnya itu sampai ke pos 5 sekitar 2 jam atau 3 jam bang, itu santai lah. 3 jam, dan estimasi kita tuh jam 5 itu harus sampai di pos 5. Karena untuk 2 pos ini termasuk panjang bang, ada yang 1 jam 50 menit, ada yang 1 jam 30 menit. Salah satu termasuk terpanjang lah di antara pos-pos yang lain. Nah di saat sampai di pos 4 akhirnya kita rest lagi bang, dan terus saya bilang sama anak-anak untuk perbekalan air jangan terlalu boros. Sewaktunya kita ada darurat, kita akan camp di sebelum camp pos 5 karena ini waktu udah agak sore dan agak gerimis di saat itu. Jadi sewaktu-waktunya kita ada darurat, camp di darurat di sebelum pos 5 kita masih aman untuk air. Nah akhirnya saya di pos 4 itu bilang sama anak-anak bilang aman bang, untuk air kita masih 1 orang masih ada 2 botol yang full. Saya hitung jumlah orang, oke lah aman. Nah di saat itu di pos 4 itu kita udah masuki jam 4 sore bang. Jadi posisi udah agak berkabut, udah agak mendung. Saya berpikir takutnya hujan aja gitu kan. Takutnya hujan nanti kita akan camp darurat aja gitu. Jangan terlalu memaksakan untuk sampai ke pos 5. Dan itu ternyata itu benar bang. Akhirnya kita setelah melalui jalur yang vegetasi arben, karena di vegetasi dari pos 4 sampai ke pos 5 itu vegetasinya kiri kanan arben bang, pohon-pohon duri gitu kan. Saya bilang ya udah kita nanti camp di sebelum pos 5 aja, karena jangan terlalu memaksakan untuk sampai ke pos 5 karena cuaca udah mulai gelap gitu kan. Sekitar 1,5 jam lah kita trek dari pos 4. Ada satu space bang di sebelah kiri jalur, itu cuma cukup sekitar 2 tenda lah bang, kiri kanan ya. Nah di saat itu kita cuma bawa 1 tenda bang, 1 tenda berkapasitas 6-7 orang. Feeling saya cukup lah untuk perlengkapan dan orang-orang di tenda itu, karena kita juga kan cuma ber-7. Nah akhirnya kita mutusin di camp itu sebelum di pos 5 bang. Dan saya berpikir di situ untuk ke pos 5 itu masih jauh.
Karena saya pun udah barang berat, bawaan berat, dan 6 orang lainnya ini 3 orang itu perdana bang nih gunung. Dan akhirnya kita memutuskan untuk camp di sana. Nah, di saat kita udah bongkar tenda itu sekitar jam berapa ya? Sebelum pos 5 itu sekitar jam tengah 6 sore. Akhirnya kita mutusin setelah beres tenda itu sekitar jam 6 bang. Sebelum benar-benar gelap tuh kita udah beres semua, udah masuk tenda semua. Nah, di saat kita udah semua masuk tenda, ternyata kurang bang. Ternyata badan-badan mereka itu istilah termasuknya besar lah. Dan akhirnya di dalam itu cuma cukup 5 orang. 2 lagi kemana dong? Nah, 2 lagi itu di teras bang. Termasuk saya, nanti di luar itu ada saya sama Fikri. Nah, akhirnya mereka berlima di dalam, kita berdua di luar di teras. Nah, setelah beres tenda kita masak. Nah, di saat masak ini ada kejanggalan juga bang. Saya masak itu di sekitar jam 7 lah, jam 7 setelah beres-beres semuanya. Itu mulai dari jam 7 sampai jam 10 bang. Itu masak nggak beres-beres. Dan di saat itu tuh saya masak nasi. Jadi posisinya masak nasi di teras tenda gitu kan. Posisinya kita ngadep keluar bang. Jadi di festivalnya itu di luar kita masak. Dari jam 7 sampai ke jam 9 itu nasi belum matang bang. Sedangkan yang lain, perlengkapan yang lain dan kayak sayur, kayak ikan, ayam atau yang lain itu udah matang semua bang. Tinggal nunggu nasinya aja nih. Pas saya cek dari jam 8, jam 9 itu agak aneh bang nasinya. Jadi posisi yang matangnya itu cuma sebelah. Posisi matangnya itu cuma daerah dalam, daerah luarnya masih beras. Itu udah saya coba aduk. Posisinya masih sama kayak gitu. Sampai ke jam 10 saya mutusin ya udah kita mau gimana lagi, cuman ini ada yang bisa jadi ya udah kita makan aja, yang penting ada masukan buat nutrisi. Saya bilang gitu. Ya udah akhirnya anak-anak juga mau gimana lagi ya, daripada harus masak lagi di jam 10 malam dan kita terbatas air, ya udah mutusin makan. Saat itu saya berpikir saya udah sering bang istilahnya udah untuk masak di nesting, masak di gunung atau dimasak di cuaca apapun kita udah biasa kan. Nah setelah makan, saya bilang briefing untuk summit itu sekitar jam 3. Briefing semua alatnya untuk dipersiapkan, untuk perbekalannya semuanya. Nah akhirnya anak-anak istirahat bang. Nah ketika istirahat ini otomatis di dalam itu cuma 5 orang bang. Dan kita berdua di luar, saya sama Fikri ini di luar. Saya sama Fikri ini di luar. Dan si Fikri ini perdana juga naik gunung, perdana juga. Nah, ya udah akhirnya posisinya itu Fikri nempel sama pintu tenda, saya di arah keluar. Jam setengah 11 malam akhirnya anak-anak udah yang di dalam, yang 5 orang ini udah pada tidur, saya di luar masih ngopi sama Fikri ini dengan posisi dia tuh udah tiduran dan saya cuma lagi ngerokok, lagi ngopi gitu. Nah, akhirnya pas persis jam 11 malam saya baru sadar bang, ternyata ada ya kayak ada yang ngiterin tenda ini, posisi tenda gitu ada yang muterin gitu. Pas awal itu saya berpikir itu binatang bang, karena posisinya kita di hutan gitu kan, di hutan Arben yang istilahnya habitatnya mereka ini kemungkinan besar itu binatang. Cuman anehnya ini bang, jadi kan posisi tenda kita ini ngarahnya ke jalur ya bang, arah mukanya itu ke jalur, sedangkan ini depan jalur banget dan belakangnya ini ada space memang. Dan di belakang ini langsung jurang. Cuman ada vegetasi Arben, jadi ketutup vegetasi rapat gitu. Nah, di saat itu di belakang tenda di belakang kita ini ada yang ini bang, kayak ada ranting pohon. Cuman menurut saya itu bukan ranting pohon bang, itu kayak posisi tangan ngegesek-gesek tenda gitu. Karena kalau ranting pohon kan kasar ya suaranya, tapi ini kayak suara halus, kayak suara bahan gitu bang, digesek-gesek ini. Nah, saya masih diam aja bang. Cuman si Fikri ini yang di posisi di luar ini dia udah ketakutan bang, karena dia ngerasa dia selalu manggil gitu. Kalau misalkan ada apa-apa dia manggil, bang itu apa bang, bang itu apa bang. Saya bilang udah itu bukan apa-apa, cuman menenangkan aja posisinya. Akhirnya saya penasaran juga kan bang. Nah, sekitar jam 12 persis itu bang. Pokoknya kaki kita itu posisinya di bawah ya. Kita kepala agak atas ya, karena posisinya emang agak miring. Itu persis bang, saya ngelihat di vestibul tenda itu ada yang nginjek. Tapi itu bukan binatang. Jadi posisinya itu vestibul tenda itu kayak diinjek dengan
benda yang agak besar bang. Cuman itu nggak ada suaranya, nggak ada suara muterin tenda, cuman tiba-tiba ada yang kayak bruk. Terus Fikri langsung bangun kan, Fikri bangun, saya bangun ngeliat. Terus si fleksibel tenda tiba-tiba langsung naik lagi. Akhirnya saya penasaran bang, saya keluar memastikan itu binatang atau apa gitu kan. Cuman pas saya keluar terus minta Fikri nemenin kan, Fik liatin Fik, senterin. Dia nggak mau keluar bang, dia tuh dengan di dalam SB tetap di dalam tenda gitu kan. Dia dengan getarnya itu dia nggak mau keluar. Akhirnya saya mutusin keluar. Saya nggak lihat ke belakang itu nggak ada apa-apa bang. Dan istilahnya kalau ada binatang pun kena senter itu pasti lari lah atau ada suara atau apapun. Dan itu nggak ada bang. Akhirnya saya mutusin itu dengan pikir positif itu binatang kali. Akhirnya kita masuk lagi bang. Kita masuk lagi. Posisinya masih tetap sama. Sekitar jam 1 malam itu dengan tetap masih ada yang ngitarin tenda kita. Itu persis di kepala kita itu ada yang persis kayak suara gesekan tangan bang ke outer tenda itu. Jadi set. Akhirnya si Fikri ini mungkin dia udah kepalang takut ya bang. Dia masuk ke dalam SB-nya. Dia udah nggak ada kepalanya, udah nggak di luar lagi. Dia masuk. Terus sekitar jam 1 itu udah ganggu menurut saya ya. Akhirnya udah berpikir ini bukan binatang, karena nggak mungkin kalau binatang sampai segitunya gitu. Akhirnya saya cuma baca-baca doa ya sebisa-bisa saya. Sekitar jam 2 itu bang, finally-nya di kepala kita tuh kayak ada suara cakaran bang, kayak kenceng gitu, suara. Dan si Fikri ini akhirnya takut bang. Dan itu ada sekitar 10 menit nggak hilang-hilang bang. Akhirnya dengan rasa kesel saya geprak kan flysheet outer tendanya itu, geprak. Itu tetap nggak hilang bang. Itu sekitar 15 menit masih kayak nyakar-nyakar gitu. Cuman nggak ada suara sama sekali, nggak ada angin, nggak ada suara yang menandakan itu makhluk hidup, itu nggak ada bang. Akhirnya saya baca-baca doa dalam hati. Akhirnya si Fikri ini finally-nya dia mungkin karena udah takut banget ya, dia buka tenda bang. Dia masuk akhirnya dengan posisi 5 orang udah berjubel, ditambah lagi di tengah dengan posisi paniknya dia. Terus nggak ditutup lagi kan, ya udah akhirnya saya tutup lagi. Itu sekitar jam 2 pagi bang. Terus saya bilang sama si Fikri ini, Pik tidur, karena jam 4 kita udah mau mulai summit. Jam 3 udah kita udah mulai prepare summit. Nah akhirnya saya di situ posisi nggak tidur bang, tapi itu dengan posisinya masih ada bang yang ngiterin tenda kita itu masih ada. Nah akhirnya dengan posisi masih ada yang ngiterin tenda, saya bikin kopi bang, nunggu jam 3 pagi ini. Saya akhirnya sambil prepare buat roti bakar, buat persiapan untuk summit. Akhirnya karena udah terlalu lama yang dia nggak hilang-hilang, akhirnya saya cuekin aja. Cuman saya ngedenger di dalam tenda ini udah mulai rame bang, udah mulai rame. Woi bangun. Itu sekitar jam 2:30 bang, sekitar jam 3 atau 2:30 lah. Akhirnya anak-anak bangun, buka tenda, nanya bang mau summit jam berapa? Nanti jam 4 aja kita summitnya, kita sarapan dulu. Nah akhirnya kita sarapan. Setelah sarapan 3:30 saya briefing lagi untuk perlengkapannya, untuk persediaan untuk summitnya. Akhirnya kita mutusin jalan jam 4 bang. Nah di saat jam 4 ini itu suara udah nggak ada bang. Ketika kita udah beramai ngobrol, ngopi, itu udah nggak ada lagi yang ngitarin tenda kita itu. Cuman berganti dengan kayak ada yang mengawasi kita bang. Di saat kita mulai jalur summit itu, kayak posisinya di kiri kanan itu kayak kita diperhatikan gitu. Kayak kita diliatin sama orang banyak gitu. Kita start summit itu jam 4 pagi. Dan di situ saya baru sadar bang, ternyata dari posisi saya itu ke pos 5 itu nggak terlalu jauh. Itu cuman sekitar 100 atau 50 meter. Kita baru jalan 2 menit udah sampai pos 5. Dan dari pos 5 itu agak ke kiri sedikit, sekitar 20 meteran itu pos 5 camp area yang ada mata airnya. Terus anak-anak bilang, ya bang ternyata ini udah deket. Ya iya kan, gue udah bilang 1,5 jam. Cuman kondisi kita udah capek, kita berpikirnya masih jauh, ya udah kita camp yang terdekat aja. Nah di saat kita sampai pos 5, itu ada kejanggalan bang. Ada di anggota kita, salah satu anggota kita ini, dia posisinya awalnya di belakang bang. Awalnya di belakang, saya di depan yang buka jalur. Nah dia posisinya di belakang.
Entah itu si Rosadi, entah itu si Isro, pokoknya dia ada di posisi di paling belakang. Nah, tiba-tiba setelah di pos 5, karena jalur elevasi udah mulai naik ya bang, dia langsung lari bang ke tengah. Dan dia bilang sama si Fikri, Pik gantian. Pik gantian. Dia nggak bilang takut atau apa, cuma bilang Pik gantian lu belakang. Akhirnya si Fikri ini ngalah, dia ke belakang. Nah, di belakang. Jadi posisinya di tengah 5, di belakang 1, di depan 1. Nah, pas saya udah sekitar pos 6 itu udah mulai vegetasi bang. Vegetasi itu udah mulai jam 6, jam setengah 7 lah bang. Udah mulai terang lah, udah mulai terang. Matahari udah mulai naik. Ada satu dari anggota kita ini yang nggak kuat bang. Akhirnya dia memutuskan untuk sampai situ aja, nunggu di situ, nggak sampai puncak. Kalau nggak salah itu si Isro deh, Isro. Nah, akhirnya si Isro ini ditemenin sama si Rosadi ini. Nah, si Rosadi ini akhirnya saya bikinin flysheet, bikinin shelter, bikinin kompor, bikinin air hangat, sama semua perlengkapan. Saya simpan di situ bang. Saya cuma bawa air sama snack sebagian untuk naik. Akhirnya kita memutuskan 5 orang ini masih memutuskan buat naik sampai ke vegetasi mulai batu-batu. Nah, di saat mulai batu-batu itu si Fikri sama pokoknya ada 2 orang ini akhirnya dia turun bang. Bang, gue kayaknya sampai sini deh bang, gak kuat gue sampai atas. Gue mau nyusul anak-anak aja di bawah. Dan saya di situ awalnya ragu bang buat ngelepas mereka buat turun sendiri karena mereka itu perdana naik gunung, apalagi jalur yang vegetasinya bebatuan dan kabut gitu kan. Dan posisinya di saat itu udah mulai kabut bang. Karena tadinya awalnya saya ragu buat ngelepas, tapi saya memastikan oh ya udah aman lah. Pokoknya lu tahu kan patokannya ini. Oh iya bang, aman. Akhirnya dia memutuskan untuk turun lagi berdua bang. Nah akhirnya saya masih lanjut dengan 3 orang lagi. Ada Bang Idan sama si Rio. Nah termasuk saya bertiga. Itu mulai kita pisah itu sekitar jam 7 lah bang, sekitar jam 7 lah. Setelah itu kita lanjut bertiga itu sampai ke puncak sekitar jam 9, setengah 10. Nah akhirnya kita nggak lama juga bang, kita foto-foto. Setelah foto-foto kita langsung turun lagi. Nah di saat turun itu nggak ada something lagi bang, nggak ada permasalahan, nggak ada yang hal-hal yang lain karena posisi udah terang, kalau posisi udah aman. Terus kita ketemu lagi sama yang berempat lagi bang, berempat ini kan akhirnya dia berempat ini cuman sampai di pos 6, dia nunggu di pos 6. Ayo Pik, prepare. Nah, akhirnya si Fikri sama Rosadi, Isro yang lainnya ini prepare untuk persiapan turun. Akhirnya kita turun nggak terlalu lama lah. Itu sekitar jam 11 lah bang, kita sampai di pos 5. Dan saya mutusin untuk ngambil air bang, karena perbekalan air kita buat turun itu udah habis buat tadi summit dan malam masak. Nah di saat kita ngambil air ini bang, ada sesuatu yang mungkin janggal juga. Jadi posisinya di saat itu tuh kita turun di atas 2 orang dan di bawah itu 2 orang. Dan posisi mata airnya itu jauh di bawah bang, jadi kita turun jurang dulu sekitar 5 meter lah dan itu pakai webbing. Akhirnya saya dan Fikri mutusin buat turun. Itu bawa sekitar 10 botol air mineral kosong. Dan saya mutusin, ayo Pik turun temenin gua buat ngisi air. Iya bang. Nah ketika saya ngisi air ini, jadi ada jalur air. Si Fikri bilang bang, gua kayaknya pengen pup dulu bang, buang air dulu bang. Ya udah di sono tapi jangan di jalur air. Iya. Nah Fikri jalan ke sana. Itu sekitar 20 meter, 30 meter lah bang, masih kelihatan dari posisi saya ngambil air ini. Saya masih komunikasi sama si Fikri ini, karena kan 10 botol itu termasuk banyak ya bang, jadi saya agak lama gitu misalnya. Pik udah belum, bentar lagi bang. Sekitar 10 menit, saya beres ngisi air ini, terus tiba-tiba di atas kayak ada suara gusuk-gerasuk bang. Nah, saya bilang, Pik kenapa? Nggak bang, nggak apa-apa. Terus dia dengan setengah lari, karena kan posisi jalannya dia di jalur air bang, jadi dia turun terus lari di jalur air, nyampein bang, ayo bang lari bang, ayo naik kata dia. Kenapa lu? Nggak apa-apa, ayo naik. Nah akhirnya dia bawa 5 botol, saya bawa 5 botol itu dengan posisi agak cepet, terus dilempar-lemparin bang, karena kan posisinya itu agak atas ya. Jadi akhirnya air dilempar-lemparin sama anak-anak yang di atas. Setelah selesai si Fikri ini tetap panik kayak orang panik bang.
kayak dikejar-kejar apa gitu, kayak nggak tahu karena dia belum cerita. Nah posisinya tuh kayak ayo bang, ayo bang, ayo bang. Nah akhirnya dia naik itu dengan kondisi panik, dia kepleset bang, dia kepleset. Nah posisi kepleset itu tangannya nyangkut bang, tangan dia nyangkut di sekitar ketiaknya itu sama tali webbing karena dia pegangan, terus kakinya jatuh ke arah pohon. Jadi kan ada satu pohon yang memang agak besar buat injakan, cuman dia posisinya nyelip bang, jadi posisinya nyelip, jadi badan dia udah masuk ke pohon sedangkan tangannya nyangkut gitu. Akhirnya anak-anak panik, anak-anak ada yang turun sebagian, 2 orang nggak salah, 2 orang Bang Ijan turun, terus si Rosadi buat narik dia. Akhirnya di posisi itu ditarik, saya dorong dari bawah kakinya, akhirnya si Fikri ini sampai ke atas bang. Akhirnya saya memutuskan buat naik juga pelan-pelan, posisinya nggak panik kayak Spiri ini karena takut kejadian jatuh lagi gitu kan. Karena di saat itu mungkin baru pertama kali orang kita pendaki yang ngambil air ke situ bang, di 1,5 tahun itu karena posisi tutup, jadi posisinya itu banyak lumut. Jadi untuk berdiri pun kita agak takut karena posisinya itu memang benar-benar licin. Nah akhirnya pas udah sampai atas, kita agak ngegeser ke pos, di bawah pos. Saya nanya, kenapa sih lu Pik? Enggak bang, nggak apa-apa. Tapi dengan posisi mimiknya itu orang ketakutan bang, orang ketakutan, orang panik gitu kan. Terus lihat keringatnya juga enggak kayak pendaki sewajarnya gitu, keringatnya juga udah mulai gede-gede, terus kondisi mukanya agak pucat. Akhirnya ya udah, saya nggak ngubris hal itu. Akhirnya kita turun sampai ke tenda itu sekitar nggak terlalu jauh kan. Itu kita sampai tenda itu sekitar jam 12 siang. Akhirnya saya mutusin masak. Nah di saat masak ini sama persis bang kayak malam bang. Jadi posisinya itu nasi itu masih tetap kayak gitu walaupun tempatnya udah berbeda gitu kan. Jadi tetap jadi di posisinya itu yang sebelah bawah matang, sebelah luarnya tetap mentah, tetap beras gitu kan. Saya pikir kalau secara logika kalau misalkan nasi aron atau nasi kurang matang itu nggak mungkin kayak gitu bang. Jadi posisinya itu sebelah bawah udah kering airnya, tapi sebelah atas masih ada air. Saya pikir, yaudah gimana lagi ya, sama anak-anak juga disaksiin dengan anak-anak itu. Ini gimana ya? Ya udah bang, gimana lagi ya? Akhirnya kita makan, terus saya bikin sop buah, saya bikin es buah, terus bikin perlengkapan yang lain, logistik tambahannya. Itu akhirnya kita beres makan itu sekitar jam 1 bang. Nah di posisi jam 1 ini, saya mutusin buat nurunin orang berenam ini duluan. Karena saya harus prepare tenda, alat semuanya harus prepare. Cuman saya akhirnya ngelepas mereka itu nggak dengan sembarangan. Saya bilang jangan sampai ada yang trekking sendirian, jangan sampai ada yang ninggalin temennya di posisi belakang. Jadi harus dengan kekompakannya. Akhirnya mereka jalan bareng-bareng bang. Berenam itu akhirnya mereka jalan bareng-bareng. Saya prepare bang. Nah posisi saya pas prepare tenda ini itu sama persis bang kayak malam. Sekitar saya ini kayak ada orang-orang yang merhatiin gitu. Jadi dengan di saat anak-anak udah turun sekitar 10 menit lah, nggak terlalu lama, itu mulai bang merinding saya, mulai merinding. Cuman saya pikir, kenapa ya? Akhirnya saya dengan cepat-cepat packing semuanya, alat-alat, tenda, logistik, sisa semuanya pokoknya saya masukin dengan nggak rapi, bodo amat, yang penting masuk gitu. Nah akhirnya setelah beres itu sekitar jam 2 bang, lumayan 1 jam itu dengan posisi saya agak panik karena itu merinding gak beres-beres bang, asli. Posisi masih terang pun, cuman nggak tahu karena suasananya mungkin ya. Nah akhirnya jam 2 setelah beres itu baru saya turun bang. Nah posisi saya ngejar anak-anak yang berenam ini itu masih tetap sama bang. Jadi sekitar kiri kanan saya itu kayak ada yang merhatiin. Jadi vegetasi arben, vegetasi sebelah kiri sebelah kanan aja arben kan. Jadi kayak ada yang merhatiin gitu kan. Ada di satu belokan atau tikungan gitu, saya berhenti bang. Maksudnya saya memastikan gitu di sekitar ini apa sih gitu. Akhirnya saya ngeliat ke kanan, nggak ada apa-apa. Lihat ke kiri, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya dari awal saya trekking ngejar anak-anak nih, ya baca-baca nggak berhenti bang. Dan itu merinding sebadan-badan gak berhenti. Akhirnya saya ketemu sama anak-anak itu di sekitar pos 4 bang. Nah saya bilang sama anak-anak, kalau mau
duluan gak apa-apa. Cuman saya bilang sama anak-anak jangan terlalu lama buat trekkingnya karena kondisinya udah mulai gelap, udah mulai mau hujan gitu. Dari pos 4 ke pos 3 ini, jadi kondisinya udah mulai landai bang. Cuman di saat itu udah mulai turun hujan. Jadi kondisinya udah ada kabut, hujan gerimis, dan sampai di pos 4 kita agak pisah-pisah bang. Jadi ada yang dua orang. Cuman saya sendiri duluan bang. Saya sendiri duluan lari. Karena di saat posisi itu saya ngerasa masih tetap ada yang ngikutin dan tetap masih ada yang merhatiin gitu. Nah sampai ke pos 3, 15 menit nunggu orang yang datang gitu, anak-anak yang datang. Itu saya ngerokok bang. Dan saya mastiin kalau saya tuh nggak ada yang ngikutin atau nggak ada yang apa gitu. Tapi posisinya masih tetap sama bang. Dan itu nggak berubah-berubah sampai ke pos 1. Dan ternyata setelah anak-anak datang dan saya tanya sama Fikri sama yang lain, lu ngerasa ada yang aneh gak sama anak-anak? Sambil ngeres gitu kan. Enggak bang, enggak. Sedangkan 5 orang ini bilang enggak. Nah sedangkan si Fikri bilang, iya bang. Lu ngerasa juga Fik? Iya. Jadi gimana nih bang? Kata Fikri mulai panik. Saya bilang, udah aman Fik. Yang penting kita bareng-bareng aja. Nah, di setelah pos 3 ini kita nggak ada bang yang mencar-mencar lagi. Akhirnya kita rapet jalannya. Dan di saat itu posisi udah hujan juga. Dan itu kabut ini dari Nah, di posisi kabut ini udah mulai agak aneh bang. Karena pandangannya itu jarak ke depan tuh sekitar 5 meter bang. Itu 5 meter dan sisanya udah pohon-pohon nggak kelihatan gitu. Dan posisinya itu saya di depan dan di belakang ini si Rosadi. Terus tiba-tiba si Rosadi bilang, bang, gue di depan dong. Kenapa emang? Enggak bang, nggak apa-apa. Ya udah gantian aja lu depan. Tapi lu tahu kan jalannya? Tahu bang. Ya udah saya akhirnya di belakang bang. Dengan posisi yang jalannya jalan tempo itu memang agak lama bang. Akhirnya kita pelan-pelan dan tetap bareng-bareng. Cuma dengan posisi tetap sama bang. Akhirnya kita bertujuh ngerasain itu. Di posisi kabut, posisi hujan. Nggak ada komunikasi sama sekali di antara kita berdua, nggak ada yang ngobrol, nggak ada komunikasi. Kondisinya kita masih sadar gitu, ada yang ngintai kita di sekitar kita itu. Dan di posisi kabutnya itu menurut saya agak janggal juga sih bang, karena kabut itu tuh kayak ngikutin kita nih. Jadi posisi depan nih tetap gelap bang, antara 5 meter ke depan tuh udah gelap. Cuman di posisi di belakang terang. Kita masih bisa ngeliat ke belakang itu sekitar 10 atau 15 meter itu kita masih bisa lihat jalur. Sedangkan ke depan ini nggak ada bang. Nah akhirnya dari pos 1 kita mutusin buat break. Itu udah hujan itu udah mulai tebel bang, udah mulai deras ya bang. Nah, akhirnya kita ngerokok sebatang, sebat lah anak-anak ngerokok semua. Akhirnya kita baca doa bang, baca doa bareng-bareng. Ayo kita baca doa bareng-bareng, mudah-mudahan kita diberi keselamatan atau diberi ini. Kalaupun ada yang membuat kesalahan, tolong dimaafkan atau gimana. Istilahnya pamit lah dengan penunggu-penunggu di sana. Nah di saat kita berdoa bareng-bareng, ini entah kenapa bang, itu posisi kabut udah gepudar bang. Cuman hujannya udah agak deras. Itu kita sampai pos 1 itu sekitar jam 5 sore bang. Dan saya berpikir, oh alhamdulillah deh kita sampai base camp itu sekitar sebelum jam 6. Yang penting kita masih terang lah sampai base camp. Nah di kondisi saat udah dari pos 1 ke arah pintu Rimbang, itu vegetasinya yang awal saya bilang bang, vegetasi itu agak membingungkan gitu. Nah akhirnya si Rosadi ini bilang, bang ini jalurnya kemana bang, ini jalurnya kemana. Nah akhirnya saya bilang, yaudah sini gue di depan lagi, lo di belakang. Ya udah bang, ya. Nah pas posisi saya di depan ini, memang itu jalur tuh kayak Fata Morgana bang. Terus tiba-tiba kayak kita samperin, itu posisinya ngejauh bang. Saya tanya kan akhirnya sama si Rosadi, lu nggak sih? Iya bang, dari tadi gitu kata dia. Akhirnya anak-anak gantian bang, akhirnya anak-anak coba lu di depan. Iya bang, posisinya kayak gitu sama. Kok gini ya? Akhirnya sampai sekitar maghrib lah bang. Sekitar maghrib tuh posisi jam 6 lah. Kita udah mulai keluar dari makadam bang. Akhirnya kita keluar dari vegetasi kopi, terus vegetasi pinus. Kita keluar mulai agak-agak terbuka lah. Nah di saat itu
kita masih seliweran, masih nggak dengar suara azan maghrib bang. Dan akhirnya kita mutusin buat break. Itu mungkin sekitar 200 meter atau 100 meter dari pintu rimba lah. Terus tiba-tiba di saat kita break udah mulai agak gelap, kita ngeluarin headlamp bang sambil break. Tiba-tiba dari arah bawah ada yang lari bang. Saya akhirnya tegur kan, saya di paling depan, saya tegur, "Mas, mau naik?" Dia kayak orang linglung gitu bang, terus ngejawab, "Iya bang, saya mau naik." "Ah, mau naik? Sendiri bang?" "Enggak, saya berdua itu sama teman saya." Terus tiba-tiba dia tanpa permisi, tanpa apapun, dia ngelangkahin kaki kita bang yang di tengah jalur. Terus dia jalan sendiri. Nah, tiba-tiba 2 menit kemudian temannya datang yang dari belakang. "Bang, ngeliat teman saya gak?" "Teman? Yang barusan lewat bukan sih bang?" "Iya." "Itu temennya, kok jalan sendiri?" Saya akhirnya bingung kan, maksudnya kita bertujuh nih bingung ngelihat mereka gitu. "Loh, kok jalan sendiri mas?" "Iya, saya makanya dari tadi lari ngejar dia, ngejar teman saya. Dia dari pintu rimba tadi lari, saya nggak kejar." "Ya udah mas, kejar aja, jangan sampai jalan sendiri, karena buat jalan malam," saya bilang gitu. "Iya bang, permisi ya bang, saya ngejar teman saya dulu." Akhirnya mereka dia ngejar bang, ngejar temannya. Dan kita lanjut, akhirnya setelah itu setelah azan maghrib kita lanjut turun. Nah pas posisinya itu akhirnya di pintu rimba kita bisa-bisa bang. Saya pertama duluan lah, udah capek lah, akhirnya saya duluan. Dan terus 5 menit kemudian datanglah satu-satu. Nah pas posisi rombongan kita yang terakhir ini bang, si Bang Idan kalau nggak posisi terakhir, Bang Idan sampai, si orang berdua ini tiba-tiba ada di belakangnya Bang Idan. Yang berdua naik ini. Yang barusan naik itu ya? Iya. Dan akhirnya saya tanya, "Lah, mas kok turun lagi?" "Enggak mas, nggak apa-apa." Awalnya mereka bilang gitu. Terus tiba-tiba satu orang masuk bang ke dalam. Satu orang masuk ke dalam terus ngambil air. Minum bang. Minum terus temannya ini yang kedua ya, yang kedua ini akhirnya saya tanya, "Mas kenapa?" "Enggak mas, nggak apa-apa. Itu teman saya tadi saya tolongin, saya ketemu di jalur, posisinya udah tiduran mas, kayak orang linglung gitu." "Lah kenapa emang?" Nah akhirnya nggak berseling lama bang, nggak berseling sampai 5 menit, si temennya ini akhirnya kan kesurupan bang. Dan kita yang posisinya semua di base camp ini, termasuk kelompok kita 7 orang, terus teman-teman di base camp, dan salah satu supir travel kita ini ada di base camp itu. Akhirnya kita pegangin bang, bareng-bareng si orang yang kesurupan ini. Si orang yang kesurupan ini, itu berontak bang. Dia kita pegang satu kakinya itu kita pegang 2 orang. Dan itu udah mental semuanya. Sampai sekitar 10 menit lah kita pegangin, kita inilah chaosnya di base camp itu sampai akhir semua orang itu pegangin dia gitu. Cuman ada satu orang yang istilahnya sesepuh di situ, dia bilang dengan bahasa Jawa kayak kamu kenapa gitu, kamu kenapa bisa ngeganggu orang ini gitu. Terus dengan bahasa Jawanya si makhluk itu bilang dia nantang saya, dia bermaksud naik gunung ini dengan nantang saya. Dan kita yang bertujuh ini bingung, kenapa nih akhirnya karena kondisinya udah mulai stabil lah, udah mulai nggak berontak. Akhirnya si supir travel kita ini ikut bantu juga bang, karena beliau ini bisa juga untuk hal-hal seperti itu. Nah posisinya jadi orang base camp 1 orang dan supir travel 1 orang yang nyembuhin si pendaki ini. Dan di saat pendaki ini dia bilang kayak, jadi dia punya tujuan kurang baik lah untuk naik ke Gunung Slamet itu. Terus orang base camp ini setelah dia sadar, setelah dikeluarin itu, setelah dia sadar ditanya akhirnya bang, "Kamu bawa jimat ya?" Sama orang base camp ini ditanya gitu, "Kamu bawa sesuatu yang nggak boleh dibawa naik ke Gunung Slamet ya? Dan dilarang?" "Enggak pak, enggak." Awalnya dia bilang gitu pak. Nah akhirnya di saat si supir saya bilang ini, "Kamu punya niatan jelek nih Gunung Slamet," baru dia ngaku bang kalau dia tuh mempunyai kayak ajimat atau sebuah benda yang wapak kali gitu. Wapak seperti itu bang, dan yang memang di saat itu nggak boleh bang untuk naik gunung membawa hal-hal seperti itulah, diibaratkan kayak menantang untuk yang di sana gitu. Dan di saat itu dia ngomong secara real bang, kalau dia tuh mencoba buat
ngetes ilmu dia di sana. Dan temennya ini kaget kalau dia tuh ternyata mempunyai tujuan itu. Akhirnya si temennya ini dia nunjukin suatu foto bang, di saat mereka mulai naik gitu, di saat mulai trekking. Dan di foto itu dia nunjukin kayak si temennya yang kesurupan di foto, dan di belakangnya itu ada sosok bang, ada sosok wujud gitu, ada wujud. Cuman dia di posisinya di jalur pendakian, dengan berpakaian hitam. Terus memakai topi petani bang. Kalau di daerah saya itu dibilangnya saping, topi petani kayak gitu. Terus memakai kayak trekking pole, kayak kayu atau trekking pole gitu. Dan itu tuh fotonya ada 3 bang. Jadi ada step-stepnya gitu. Jadi posisinya dia awalnya di belakangnya, terus pindah dan sampai yang posisi foto ketiga ini memang benar-benar jelas kalau itu tuh wujud bang. Dan supir travel saya bilang kalau ini tuh wujud yang satu malaman ini ngeganggu saya di mobil. Dan ternyata supir travel saya itu tidur di mobil selalu satu malam itu diganggu full bang sama makhluk itu. Sampai akhirnya supir travel saya itu pindah tidur di base camp dan bilang sama orang-orang base camp saya digangguin sama makhluk ini. Dan orang-orang base camp itu bilang kalau itu tuh memang kayak seperti rajanya bang di daerah situ. Jadi orang-orang base camp itu udah nggak aneh. Cuman dengan pengunjung kaget lah, maksudnya dengan perwujudannya itu seperti genderuwo bang. Nah di saat si pendaki 2 orang ini akhirnya dilarang buat naik dan disarankan untuk pulang secepatnya. Cuman posisinya ini si 1 orang yang kesurupan ini udah lemes total bang. Jadi dia untuk gerak badannya tuh udah capek lah istilahnya. Akhirnya memutusin buat istirahat. Dan di anggota kita bertujuh ini, kita satu-satu udah prepare buat pulang kan bang. Istilahnya gantian untuk ke toilet. Nah di salah satu tim kita ini akhirnya di dalam toilet tuh lama bang. Kok ini ada yang kurang nih 1 orang tapi kok nggak keluar. Akhirnya kita karena mau gantian kan. Karena posisi itu ada 2 orang atau 3 orang lagi yang belum mandi. Nah di saat pas ada 1 orang yang ngecek ke toilet, ternyata di dalam situ udah chaos bang. Jadi ada 1 orang yang 1 anggota kita itu di dalam sana itu udah kayak ngamuk gitu. Cuman posisinya dia itu di dalam. Dan si pintu kamar mandinya ini kekunci gitu dari dalam. Akhirnya kita dengan paniknya si salah satu teman kita bilang, "Bang, itu si ini kenapa itu di toilet ngamuk-ngamuk?" Terus akhirnya kita bantuin dan akhirnya kebuka juga dengan susah payahnya, kebuka juga pintunya. Nah, kita bawa ke base camp lagi bang, base camp utama lagi. Dan akhirnya si supir travel dan orang base camp ini bilang kalau ternyata si makhluk yang tadi itu pindah ke dia. Dan akhirnya saya bilang, kenapa sampai kayak gitu? Atau dia membuat kesalahan kah atau apa? Kayak sesepuh yang dari base camp ini bilang, kamu dari mata air ya? Iya pak, tadi habis ngambil air gini dengan membawa botol. Terus dia tadi mau buang air, cuman memang agak jauh sih dari tempat air. Saya bilang gitu kan, karena nggak boleh untuk buang air di jalur air di mata air gitu di gunung. Nah di saat itu kamu membuat kesalahan. Hah, kesalahan apa pak? Karena wilayah itu tidak boleh untuk membuang air, tidak boleh membuang kotoran atau apapun di daerah itu. Karena kita kan nggak tahu pak, kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa kan pak, saya bilang itu sama si Pak Sepuh ini. Nggak apa-apa sih kalau misalkan untuk hal ini masih ada toleransi. Tapi lain kali jangan diulangi lagi. Akhirnya teman kita yang kesurupan ini udah sadar. Akhirnya dengan kondisi kita panik karena teman kita ini kan, aman nggak? Aman bang, nggak apa-apa. Ya udah kita pulang aja secepatnya deh. Yang penting kita cepet-cepet keluar dari sini. Dan akhirnya kita jam 10-an lah bang, baru beres. Setelah drama-drama di base camp ini beres, jam 10-an baru kita pulang. Nah di saat jalan pulang ini akhirnya saya tanya satu-satu orang tuh, per satu orang saya tanya bang, lu kenapa? Dan
ternyata mereka satu malaman itu nggak ada yang tidur bang. Yang di dalam tenda itu. Yang di dalam orang. tenda di dalam tenda 5 orang ini nggak ada yang tidur. Karena mereka tuh sadar ternyata dikelilingin, dan sampai ada satu anggota kita itu ternyata bisa ngelihat bang. Kalau kita itu karena memang wujudnya itu kata dia memang menyeramkan bang, dan bisa diaplikasikan kayak wujudnya itu genderuwo itu selalu ngitarin tenda kita, karena mungkin dia asing dengan pendakian ya, karena di saat itu baru pertama kali pendakian dan mereka itu cuman penasaran aja dan nggak mau keganggu. Dan akhirnya satu orang mempunyai ininya masing-masing bang, Sudut pandangnya. Iya, saya dengan merasa diawasi, si anak-anak yang lain dengan posisinya, kekeosannya dan keanehannya masing-masing. Dan akhirnya saya tanya sama supir, karena supir ini dia salah satu termasuk bisa lah dengan hal itu. Bang, kita diikutin gak sampai sekarang? Dan si supir travel ini dengan nada bercanda tapi serius, dia bilang, iya kita masih diikutin, ini mobil gua masih berat. Tapi ini yang di mana bang? Saya dengan posisi agak panik juga, ini api aman gak? Gak aman, cuman kita harus ngeres, nanti gua mau usir dulu kata dia. Dan akhirnya di salah satu rest area lah di sekitar di daerah Cirebon kita ngeres bang. Dan dia ke balik mobil, terus dia kayak ngelempar, nggak tahu ngelempar apa bang. Jadi posisinya dia tuh kayak ngambil sesuatu di atas mobil, karena kayak gitu ini di atas semua. Terus dia kayak ngambil, terus dia kayak ngebuang bang. Terus dia bilang sama kita semua, udah aman. Pokoknya gue jamin deh sampai Jakarta aman dah pokoknya. Terus bang, kondisi kita anak-anak aman gak nih? Karena takut sampai ikut ke rumah kan. Dan dia bilang udah aman pokoknya. Kita berdoa aja buat keselamatan di jalan. Gini. Akhirnya kita sampai ke Jakarta itu dengan alhamdulillah aman bang, tanpa kekurangan sama apa sedikit pun. Sampai Jakarta itu kita jam 5 subuh bang. Akhirnya kita dari jam 5 subuh ini, akhirnya kita pecah bang. Ada yang ke arah ke Tangerang, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor. Akhirnya sampai di Cawang, ada yang naik kereta, ada yang naik Grab. Akhirnya saya naik ke Bogor. Setelah itu di grup WhatsApp masih ada cerita-cerita lagi lah bang, masih panjang cerita. Si A ini, si A begini, si B begini, si C begini. Ternyata bukan saya aja yang merasakan keanehan di saat pendakian itu. Ternyata anak-anak semua pun merasakan kejanggalan-kejanggalan. Gitu. Mungkin itu aja sih bang. Cerita diminum dulu, pendakian. Bang Sopyan, silakan. Saya minum bang. Nah itu pengalaman dari Bang Sopyan tuh saat naik Gunung Slamet tuh ya. Dimana tahun 2020 ya emang saat tahun-tahun itu pariwisata kita banget ya. Gak cuma pariwisata ya, semua perekonomian tuh gak jalan gitu kan. Itu wabah untuk seluruh dunia kayaknya deh ya. Gitu kan. Yang berkecimpung di outdoor, yang penghasilan dari trip-trip itu terpaksa nggak ada trip. Nggak ada trip kan gara-gara gunung yang dituju kan ditutup kan gitu kan. Oke, tapi Gunung Cerme kalau nggak salah tahun 2021 deh. Boleh naik gunung tapi cuma warga Majalengka, Cirebon, Kuningan doang kalau nggak salah ya gitu ya. Saat itu. Kalau luar dari situ kayak nggak boleh deh. Kan. Pas itu gue masih bisa bang, KTP gue Cirebon ya kan. Dari mana? Cirebon, yang lain mah Tangerang nih. Cirebon, oh ya masuk. Masuk apa? Boleh gitu. Tapi itu sedikit nih aja intermezzo. Oke, Bang, ini kan kompak ya. Guci kompak gitu kan, yang dimana jalur terpanjang di Gunung Slamet gitu kan. Emang kan ada beberapa jalur juga, ada Gunung Malang ya. Ada Gunung Malang, Pembangan. Terus Jurammangu dan Permadi, Guci dan sebagainya banyak deh gitu kan. Tapi kalau yang kita tahu kan mungkin teman-teman yang sering naik gunung atau mungkin yang nggak naik gunung tapi sering dengar cerita Slamet kan kalau lewat Bambangan kan katanya mitosnya nih ya. Di pos 4 kan begini-begini. Gak tau lah, ada apa pokoknya. Kalau gue sih nganggapnya pos 4 di Samarantu udah. Ya ada pohon udah gitu kan. Nah tapi di base camp kompak itu kan pasti dapat wejangan nih dari petugas. Apalagi saat itu kan cuma kelompok abang doang nih bertujuh. Pasti kan ngomongnya intensif gitu kan. Ada mitos gak sih di situ tuh di jalur kompak itu? Kalau untuk larangan-larangan sih nggak ada bang. Tapi yang nggak masuk akal ya? Iya nggak ada. Mitos nggak ada. Kalau untuk mitos dan larangan-larangan di tempat-tempat tertentu gitu nggak ada. Oke. Cuman mereka tuh kayak mengkhawatirkan. Akhirnya mereka tuh mengasih
satu hotel talkie atau HT itu untuk kita bawa. Oh, iya. Dan sebetulnya untuk pendakian luar situ tuh nggak dikasih. Iya. Cuman karena kita kelompok 7 orang dan hanya bertujuh saat itu, akhirnya kita dikasih untuk komunikasi. Itu sih Bang. Ini ya misalkan, gue juga sempet dengar cerita ada narsum gue juga tuh tahun 2001 apa 2022 gitu lewat Kompak juga dikasih HT tuh. Iya. Kan dia cuma berapa rombongan? 2 rombongan doang. Nah, alangkah baiknya ya kan sebagai gue kan pengen bebas juga gitu kan. Petugas-petugas ini kan sekedar masukan Bang ya kan. Benar. Petugas nih nggak pandang bulu apa sih namanya? Gak pandang bulu gitu kan, siapapun itu kelompoknya mau rame mau kagak kasih HT 1 tuh asik tuh. Iya gak sih? Jadi ketika dapat respon cepet dar gitu kan. Tapi kan emang kosnya lebih gede. Ya langkah baik lagi, contohnya di beberapa gunung yang setiap pos ada standby ranger, ya kan. Kebanyak lah. Sebenarnya kita banyak cara untuk menekan angka kecelakaan di gunung ya. Tapi dari oknum pendaki itu sendiri biasanya. Petugas basecamp yang udah prepare sedemikian rupa ya kan, tapi malah oknum pendaki yang bikin celaka diri sendiri, bahkan merepotkan petugas basecamp gitu kan. Ya emang terlepas dari itu kan takdir gitu kan. Gitu kalau mau ngomongin takdir gue nggak bisa banyak komentar ya kan. Oke. Tapi balik lagi deh Bang di pendakian lo nih Bang. Kan di tenda dikelilingin ya kan. Terus kemudian kayak ada pendak yang gituin goresin outer tendanya gitu kan. Nah, pas lo keluar mungkin pagi ada dahan pohon yang nempel gak tuh? Biasanya kan ada tuh semak yang nempel ke tenda kita, itu ada gak tuh? Itu nggak ada Bang. Dan itu dari pertama saya bikin tenda sampai setelah pagi atau setelah summit kita ngelihat posisi vegetasi di sekitar itu nggak ada yang nempel sama tenda Bang. Dan posisinya itu tanahnya itu kayak memang shelter darurat atau camp area darurat. Jadi ini tebing, terus ini vegetasi arben. Jadi untuk posisi di atas rimbun itu nggak ada Bang. Jadi posisinya di atas lainnya lagi gitu. Oh, kebayang. Jadi nggak mungkin kalau itu ranting pohon atau daun pohon gitu ya. Oke. Nah, ternyata kan itu kebongkar pas di mobil tuh ya. Sampai akhirnya berlanjut di WA gitu kan, di grup WhatsApp gitu. Oke, mungkin itu nggak tahu lah apalah gitu kan. Gue juga nggak tahu itu apaan ya kan. Nah, terus kemudian Bang, ini masalah nasi nih. Nasi. Ya kan, nasi ketawa lu memang. Nasi emang gue juga pernah nasi yang namanya nggak matang-matang ya kan. Kadang kan mikirnya gue metodenya bener, metode bahasanya. Terus kan kadang ada windshield gitu kan, kadang kan api kompor yang nggak rata kan kadang bikin belambentong nasi itu juga gitu kan. Tapi kita mengesampingkan yang hal-hal gaib dulu nih Bang. Kita logika dulu. Apa mungkin tuh kompornya bermasalah atau mungkin nestingnya yang nggak lapisan apalah namanya gitu. Kita logika aja dulu nih, jangan ke situ dulu nih. Mungkin nggak tuh? Itu udah sempet berapa kali Bang saya cek. Nestingnya, kompornya, dan kompornya itu baru. Dan untuk dicek kayak buat masak air atau masak yang lain gitu, itu posisi api itu biru Bang. Masih baru gitu, masih kalau yang udah agak jelek kalau udah yang agak jelek kan posisinya dia merah. Ya dengan kondisinya itu gosong kayak gitu tuh. Nggak normal gitu ya maksudnya. Normal. Kompor normal, nesting normal. Angin kan pengaruh juga tuh. Kondisi cuaca ya. Kondisi cuaca itu normal Bang. Karena kondisi kita tuh atas vegetasi, bawah vegetasi. Jadi untuk angin, kondisi cuaca dingin dan angin gitu itu nggak ada. Bus gitu kan. Bahkan malam itu tuh termasuk kayak hening, sepi lah, suara angin pun nggak ada gitu. Mungkin karena ya kadang gue juga sempet ngebayangin ketika di gunung tempat area camp, rombongan kita doang, terus angin tuh nggak ada. Itu kayaknya gimana ya, hawanya tuh beda ya gitu ya. Nah terus kemudian nih Bang, akhirnya kan ada yang nggak muncak ya, ada yang nggak muncak, terus ada yang muncak itu pasti ada adu argumen atau mungkin dan lain-lain dalam sebuah pendakian itu wajar lah gitu. Tapi gimana caranya ya ada saling percaya dan tahu kapasitas diri gitu kan. Terus kemudian siapa yang dipercaya ketika teman itu turun, siapa yang dipercaya teman itu naik gitu kan. Makanya ada fungsi leader dan sebagainya itu. Makanya kan penting banget kalau naik gunung harus ajak teman kalian yang udah punya pengalaman. Betul
Betul. Kalau berpengalaman kayaknya, gue pernah naik gunung es bang, es kelapa sih itu tuh. Iya, es kelapa tapi gue gitu kan. Oke, nah terus kemudian bang, kan ada jimat nih. Iya. Yang menarik juga nih jimat nih. Awalnya pas lo turun di pos 1 ya kalau nggak salah. Pos 1 kan kondisi yang tadi lo awal ceritain kelompok lo doang nih. Iya. 7. Kelompok. Dan itu dari 1 sampai 7 bukan terusan dari nomor sekian ke sekian Iya. gitu kan. Berarti kan rombongan lo doang. Dan ketika turun pun nggak ada rombongan lain kecuali ketemu sama berdua ini. Iya, nggak ada. Pertama kali ketemu sama satu orang yang tiba-tiba lari terus kayak orang linglung, lo nganggapnya itu orang apa bukan? Pertama kali ya. Pertama kali. Pasti kan terbesit di tum. Apalagi yang semalam kan lo dapat kejadian begitu tuh, gitu iya. loh maksudnya. Pun dengan posisinya saat itu dia udah pakai headlamp. Jadi kayak dia lari tuh kayak terus tiba-tiba depan diem depan kita bertuju ini. Dan saya tegur, dia nyapa bang, masih nyapa. Saya tanya, Mas, iya, kok sendiri? Dia masih ngejawab dan kita lihat kakinya itu masih orang ini gitu. Apa? Iya, masih napa. Oh, berarti nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu ya saat itu ya. Tetap logika, oh ini orang nih gitu kan. Nah tapi kan yang dipermasalahan nih bawa jimat nih. Iya. Ya. Nah memang kan kata petugas base camp pun, kamu bawa jimat ya, kamu bawa ini dan sebagainya. Di sini tuh nggak boleh bawa jimat gitu kan. Gue sangat setuju dengan hal itu tuh bang. Iya, betul. Jangan kan naik gunung, kita juga emang nggak boleh bawa jimat. Bukan bawa jimat. Percaya sama jimat. Kayak gini hal. aja kita nggak boleh nih ya kan. Bawa batu lah apalah yang. Kan ada tuh bentuk ikat pinggang tuh ya kan. Nggak boleh dibawa ke WC dan sebagainya. Apalah gitu kan. Padahal ada yang jual tuh 2.500 tuh di Shopee. Iya bang. Gue sempet nemu lagi keris-kerisan tuh 2.500 tuh suwe kayak bilangnya kan. Pokoknya itu nggak cuma naik gunung mah kalau masalah jimat ya. Dalam kehidupan sehari pun jangan sampai kita mempercayai hal-hal yang berbau hal seperti itulah kayak jimat, wapak, terus pusaka yang katanya ada isinya dan sebagainya gitu kan. Cukup hanya mengkoleksi tapi bukan untuk mempercayai gitu kan. Oke, nah terus kemudian nih bang, ada satu lagi berak di area air. Di air, area air bukan Area di air, airnya. bukan di air. Bu, kalau gue bisa komunikasi sama setan nih bang, kan banyak kejadian tuh, terutama di Surken ya. Ya. Banyak kalau weekend, apalagi di long weekend tuh, kita ngambil air tuh ada tai tuh. Pernah gak lo? Pernah, Pasti bang. dong, ya kan ada aja pernah. gitu kan. Dan Gue kalau bisa kerja sama setan nih bang, ya kan. Gue ngomong sama si setan ini. Setan daripada lo ganggu pendaki yang yang niatannya sini cuma naik gunung gitu kan. Lebih baik lo masukin atau nyesatin pendaki yang berak di air tuh. Nah, betul. Iya bang. Betul. Air kan sumber kehidupan. Air itu dari Surya Kencana bisa sampai ke warga. Berapa ratus kakak, berapa ribu kakak yang dilewatin, berapa orang. Tahu-tahu kan ada tai di atas. Iya kan? Keselnya kan luar biasa itu. Gue kalau bisa komunikasi sama setan, gue pengen aja kerja sama bang sama setan bang. Betul. Casarinnya masukinnya tuh orang-orang kayak gitu tuh yang berak di air. Ini berak di air ya. Jadi sumber air ada airnya. Nah berak itu plung. Nah di situ gitu, bukan di areanya nih gitu kan, bukan di areanya. Tapi ya terlepas dari itu semua emang balik lagi di kesadaran kita emang bang ya kalau masalah hal itu ya. Tapi kan yang penting kita tahu tekniknya, insya Allah aman kok gitu kan. Gali dan sebagainya. Kadang ada juga yang tutupin doang pakai ranting, kena azang tuh. Ranjau darat asli. Kan kadang kalau kita berak tuh, ini seru be kalau ngomongin berak. Obrolan tai itu emang seru gitu kan. Malam-malam ya kan, belakang tenda, terus belakangnya gue nyari emang agak semak atau ada pohon-pohon dikit. Dan itu bukan jalur, ada jalur tapi kayak jalur orang melipir ke buat boker atau buat apalah. Baru jalan sekitar 10 langkah, udah ada tai tuh. Sono tuh masih bisa loh, gitu loh. Iya gak sih? Iya kan? Iya, betul. Dari sini baru jalan situ tuh, udah tai situ tuh. Kenapa nggak lo jauhan lagi sono? Jadi kan gue nggak bisa lewat sono lagi. Pasti di sono udah penuh tuh tai-tai. Banyak teman-teman gitu deh. Teman-teman ya, yang penting kita tahu tekniknya, kita tahu persiapannya gitu, kita tahu daripada jalur itu sendiri berapa pos, terus kemudian mata airnya di mana gitu kan, cuaca di sana gimana, terus kemudian dari pos ke pos berapa jam. Kalau kilo kan kayaknya harus punya alatnya juga, tapi kita jam gitu kan, jam gitu kan tuh bisa ngatur manajemen waktu itu juga sih. Terus kemudian juga
ternyata pos 5 dekat, ya kan. Itu kalau gue prinsipnya kalau naik gunung tuh maksimal jam 5 gue sampai tempat camp. Itu aja. Nyampe nggak nyampe, target boleh, tapi target nge-camp ya. Tapi kita harus punya patokan waktu karena kalau lewat dari jam 6 atau udah mulai gelap tuh nggak asik tuh. Nggak asik. Dan beresiko tinggi untuk di jalur pendakian. Nah betul, itu poinnya di situ tuh. Terus kemudian juga tadi masalah apa lagi yang dan waktu dan sebagainya gitu kan. Ya intinya persiapan aja gitu Bang ya. Kita tahu manajemen. Dan untuk saran sih ya, saran boleh. Untuk orang-orang yang untuk pendaki sekarang lah, pendaki sekarang. Walaupun kalian tidak punya basic untuk berkegiatan di outdoor, yang penting perlengkapannya safety. Perlengkapan dari mulai jas hujan, dan kalau untuk maps kemungkinan untuk anak-anak sekarang agak susah sih. Tapi untuk sekarang ini sudah dipermudah Bang, karena udah ada peta-peta offline. Dan bisa diaplikasikan lewat handphone. Jadi saran untuk mempunyai aplikasi tersebut, dan itu banyak lah sekarang di Play Store atau di segalanya. Dan itu tuh sangat-sangat ngebantu, karena di situ GPS-nya itu berjalan Bang. GPS offline itu berjalan, dan di sana udah ada rutenya di gunung apa, dan untuk jalurnya itu udah ada pos berapa, camp area di mana, dan poin-poinnya itu udah lengkap. Dan dibalik dari sarana itu udah dipermudah, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Siapkah kalian berkegiatan outdoor atau tidak siap? Kalau tidak siap mendingan jangan. Karena resikonya terlalu tinggi sih. Mendingan kalian nonton aja di YouTube yang pendakian gunung. Udah situ ya Bang, daripada ngereposting kan Bang kan. Naik gunung capek makanya jangan naik gunung kan. Makanya jangan naik gunung gitu. Karena emang naik gunung ini ngomongin nggak cuma naik gunung ya, berkegiatan di alam bebas itu resikonya kan sangat banyak banget. Bahkan tinggi. Ketika kita udah persiapan dan sebagainya, pasti selalu ada tuh rintangan gitu kan, entah itu cuaca dan sebagainya. Apalagi kemarin kita temuin beberapa kasus ya dalam waktu yang berbarengan tuh ya, Gunung Selamat, Gunung Rinjani, Gunung Wilis, dan gunung-gunung lainnya gitu kan. Itu seharusnya para oknum-oknum pendaki yang masih selanang gunung nih kasih, itu sebenarnya teguran buat kita gitu kan, supaya lebih kita berhati-hati lagi dan tetap perbekalan pengalaman itu, bukan pengalaman ya, pengetahuan tuh harus berjalan berbarengan dengan persiapan gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Sopyan nih udah meluangkan waktunya datang ke sini. Kita doakan semoga Bang Sopyan ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki gitu kan. Dan begitu juga dengan teman-teman semua nih yang nonton nih gitu kan. Oke, dan dengan teman-teman semua, cerita dari Bang Sopyan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Selamat ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Sopyan, thank you banget Bang ya. Alhamdulillah. Bungkus.